Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah membawa kita ke dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Nisa dari kelas 5 di Sekolah Alam Afihina Malang akan menyampaikan kultum yang berjudul Hikmah Berbakti kepada Orang Tua. Teman-teman tahu tidak bahwa berbakti kepada orang tua hukumnya wajib loh, karena mereka yang sudah merawat dan mendidik kita sampai sekarang. Seperti terdapat dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14 firman-Nya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan sekali-kali kita membantah jika dipanggil atau orang tua kita meminta tolong sama kita. Langsung dilaksanakannya teman-teman, agar kita menjadi anak yang berbakti dan soleh-solehah. Di dalam Islam sudah diatur bahwa hubungan manusia dengan Allah hablun minallah dan hubungan manusia dengan sesama manusia hablun minannas. Hablun minannas yang pertama dan paling utama bagi setiap muslim adalah berbakti kepada orang tua. Keutamaan berbakti kepada orang tua berdasarkan hadis-hadis syahih Rasulullah, diantaranya yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang paling utama. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua senilai dengan jihad fi sabilillah. Sehingga pada beberapa hadis beliau mengajarkan orang yang akan berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua juga bernilai hijrah. Ada seorang yang berniat berhijrah ke Madinah, lalu Rasulullah memerintahkannya untuk tetap di negerinya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat adalah ungkapan surga berada di bawah kaki ibu, merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasa keutamaan berbakti kepada ibu. Yang kelima adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Yang keenam adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Yang ketujuh adalah taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedelapan adalah keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Yang kesembilan adalah bentuk taubat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan tiket menuju surga. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, ada hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua diantaranya. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Ketujuh, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan ingat selalu, kita harus berbakti kepada orang tua kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.